Ju. Ada kereta lagi coy. Kereta di dalam bandara coy. Nah, di situ ada flight information lagi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi saat ini saya mau masuk ke bandara internasional. Jadi sebelum saya itu naik mobil katanya. Jadi nanti di mobil itu dipertanyakan kita mau ke bandara mana, bandara internasional apa domestik. Jadi saya turun di internasional. Nah, sana Damri. Tadi saya naik Damri, bukan mobil sih. Dan kalian bisa lihat ini suasana bandaranya. Dan ini gate 3 internasional ya. Itu penerbangan internasional semua itu gate 3. Jadi terminal 3 itu gate 3. Dan gate 4 sana itu domestik, khusus domestik. Dan juga itu ada di sana 2 dan 1 tentunya. Ya. Dan ini gate 3-nya, kita memastikan penerbangan kita itu di mana. Ya, kita lihat di papan informasi. Kalian bisa lihat itu, General Check-in Terminal 3, 26 Januari. Nah, sana, Qatar, Doha. Oke, kita udah lihat penerbangan kita itu di A21, gate A21 sampai A26 check-innya. Nah, di papan informasi ini kita bisa melihat informasi tentang flight, estimasi, destinasi, check-in, dan status. Jadi flightnya pesawat apa, estimasi jam sampainya jam berapa, tujuan kemana, terus check-innya jam berapa, terus statusnya delay apa sesuai jadwal. Gitulah, kita masuk. Oh, kita lihat peresmian bandara itu siapa ya? Nah, ini dia. Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Tangerang 23 Januari 2020. Jadi ini diresmikan 23 Januari 2020 dan di sana gate 4, sana gate 2 dan 1. 3. Jadi makin bagus ya setelah diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Dan mari kita masuk. Di sini ada informasi lagi pas kita masuk di gate 3. Nah, situ gate 4. Yang pintu masuk sama aja sih masuknya. Jadi ini E, F, E, D. Informasi C sama AB. Nah, pintu tadi. Nah, informasinya. Kita lihat lagi informasinya. Kalau kurang jelas tanya aja petugas 2 itu. Kita bisa lihat di papan situ ada tertulis pesawat, estimasi, tujuan, check-in, dan status. Dan itu perbedaan Terminal 3 internasional dan domestik. A sampai D itu internasional dan E sampai F itu domestik. Informasi juga buat A, B, C, D, E. Nah itu ya. A, B, C itu rata-rata, A, B, C, D itu rata-rata internasional. Citylink itu bukan Citylink domestik ya, Citylink yang ke Singapura. Nah itu E sama F itu, E itu Citylink sama Pelita Air. Nah F khusus Garuda ya. Oke. Itulah informasinya. Jadi saya bandaranya cukup ramai. Dan ternyata gate yang 1, 2, 3 sampai 4 tadi itu masuknya di sini juga, jadi gak ada perbedaan sih, cuma jarak jauhnya aja. Kalau dari 3 ke A kan jauh tuh, lebih dekat kalau masuk dari gate 1 atau 2. Ini informasi juga ya. Iya.
banyak yang mau umroh. Itu gate 2. Nah, ini dia A. Jadi A14, A15, A16. Nah, tadi kan A21 sampai A26. Nah, ini dia kakarnya. A21, A22, A23. Ini orang-orang antri. Ini untuk A21 sampai A24 itu kelas ekonomi. Untuk A25 sampai 26 itu kelas bisnis. Nah, sekarang kita lagi ke proses check-in dan sekarang kita mau ngecek kembali kelengkapan berkas kita, dan seharusnya kita memiliki 2 garansi letter karena satunya itu akan diminta oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan satunya lagi kita bawa untuk berjaga-jaga jika diminta di Bandara Internasional berikutnya, yaitu bandara transit. Nah, itu ada 2, jadi udah lengkap ya. Jadi kita tinggal menunggu panggilan check-in. Nah, dalam proses check-in, kita akan diberitahu barang yang mana aja diperbolehkan disimpan di bagasi dan tidak diperbolehkan. Kita udah check-in tadi di A21, gate 1, di gate 1 atau gate A. Check-innya di situ di A21, A2 sampai A26. Dan sekarang kita udah mau ke pemeriksaan keamanan security. Jadi setelah kita check-in, kita ke sini. Pemeriksaan keamanan security keberangkatan international departure. Selama pemeriksaan kita tidak boleh membawa handphone. Jadi saya masuk dulu. Jadi teman-teman kalau mau mencari tahu bagaimana proses pemeriksaan keamanan security, saya akan cerita lebih lanjut ya. Tapi ini nggak boleh ada yang namanya handphone. Oke, saya masuk dulu ya. Jadi kita mau ke gate 7. Gate 7. Nah, itu 10, berarti kita ke sana. Kita belok gate 9 sampai 1 sana. Kalau mau cari tahu lagi lebih lanjut, kita lihat di informasi. Ini informasinya. Karena saya udah tahu, saya nggak perlu lagi lihat informasi. Dan tadi kita udah melewati proses keamanan, di mana proses tersebut mencakup pemeriksaan ini luggage. Enggak luggage sih, luggage udah diambil pas check-in. Tas bawaan kayak ransel, hand carry. Nah, ini 9.
Terus setelah diperiksa, kalau dinyatakan aman, kita ke proses selanjutnya, yaitu ke imigrasi. Nah, ini pintu gate. Itu gate 7-nya udah dekat. Dan ternyata di imigrasi kita akan dicap, paspor kita akan dicap nih 26 Januari 2004 Departur Cikareng. Kita akan dicap paspor kita. Setelah itu kita diizinkan keluar. Nah teman-teman, saat ini saya lagi menunggu boarding ke pesawat. Jadi naik pesawat itu dinamakan boarding. Jadi saat ini boardingnya jam 17.20 dan sekarang setengah 5, 16.32. Dan boardingnya itu jam 17.20 di gate mana? Gate 7. Jadi ada 3 step sebelum kita ke tahap ini. Yang pertama yaitu check in. Jadi kita check in, tiketnya itu dicetak, dan setelah itu luggage kita atau koper kita itu ditimbang untuk dimasukin ke pesawat. Jadi untuk domestik itu luggage-nya atau kopernya itu maksimal 20 kilo sampai 23 kilo lah. Entah itu satu koper atau 2 koper bisa dibagi, yang jelas itu 20 sampai 23 kilo. Sedangkan penerbangan internasional itu 40 kilo. Jadi wajib dibagi 2 karena ketentuannya kayak gitu sih. Mungkin logikanya itu orang yang mindahin itu keberatan kalau satu koper itu isinya 40 kilo. Jadi wajib dibagi 2, 20 kilo. Dan juga setelah kita check in, kita ke pemeriksaan. Nah, semua tubuh kita itu di scan, termasuk barang-barang kita yang ada di tas, ransel, atau di hand carry, dan juga tubuh kita di scan. Setelah kita diperiksa, kita juga akan masuk ke tahap imigrasi. Jadi paspor kita akan diperiksa dan akan di-stempel. Stempelnya segera naik pesawat udara melalui pintu 4. Terima kasih. Nah ini stempelnya ini 26 Januari 2024. Ya begitulah, dan saya lagi menunggu. Ada sekitar 1 jam lagi. Di sini pun ada aturannya. Ini zone 2. Sekarang saya juga zone 2. Jadi khusus zone 2 dan zone 1. Oke. Selanjutnya kami mengundang para penumpang ekonomi yang duduk di zona 2 untuk memasuki pesawat. We invite economic class passengers to be in zone 2. Zone 2, please board to the aircraft. Thank you. Belum, zona 2 dulu. Sama datang ke terus. Bilang beli terus sama gue. Tapi komennya Jadi sebelah kiri ini untuk bisnis, ini untuk ekonomi. Nah itu pesawatnya saya. Ya. Singapore Airlines. Business class. Ini ekonomi.
bisnis itu langsung di depan ya, di kepala gitu. Kalau kita ekonomi di ekor. Dua ini 26. Voila, that's good. Siku ini 32 C. Masuk. Oh, belakang. Ya, kita mendapatkan kantong ajaib dari Doraemon ya. Jadi kita buka dulu apa isinya. Exit and front row seats should keep the area clear of all items. Please switch on your electronic devices and mobile phones to flight mode, and remember, smoking, including the use of lighters, matches and e-cigarettes is not permitted on board, including the washroom. All customers have now boarded, and this aircraft is bound for Doha. Ground staff, it is now time to disembark the aircraft. Dalam pilar BATS-nya nggak? Kalau ada dalam pilar BATS-nya ya udah. Ini kita dapat fasilitas sikat gigi, odol, kos kaki, dan earplug, selimut, Continue to stay connected after takeoff kantong using buat your muntah-muntah, with our Wi-Fi on board. penutup mata, dan juga headset.
selama 9 jam dapat makanan 2 kali kayak gini dan snack sekali. Dan makanannya kayak gini ya, ayam, brokoli, wortel, nasi. Dan pengantar makannya tuh sana. Ya. Sekarang kita coba mau ke toilet, masih tanda merah sana. Nanti kalau udah hijau baru kita ke toilet, berarti udah kosong itu. Nah, hijau. Ayo kita pergi ke toilet. Nah, jadi isi toiletnya kayak gini. Air panas, air dingin, air panas, suhu, ya seperti kalian lihat di jendela sana itu pesawatnya udah mau sampai di tujuan yaitu Doha. Jadi kita siap-siap mau landing.
state of Qatar, your gateway to the world. The local time here is 10. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead storage compartments and ensure that you have all your personal belongings and travel documents with you as you disembark the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area. Customers traveling onwards in first and business class are invited to use the exclusive premium transfer facility in the transfer hall. It has been our pleasure taking care of you today, and thank you for choosing to fly with Qatar Airways and the One World Alliance. Qatar Airways, going places together. Ladies and gentlemen, in order to ensure a smooth disembarkation process, we ask that you remain seated until the row ahead of you is vacated. Thank you. So please don't take a video. Oh ya. Jadi kita udah keluar pesawat dari Jakarta ke Doha dan sekarang kita lagi berada di Doha. Kita mau cari pesawat KR 781. Transfer di atas. Arrival transfer this side. Transfer. Transfer. Jadi kalau bagi pemula pertama kali ke sini transfer ya, tinggal ikutin aja jalan tanda panahnya. Transfer. Ya, kita terus ke sana. Sekarang kita akan mau cari papan informasi. Boardingnya jam 00.10. Nah, sekarang baru jam 22.57. Masih ada 2 jam lagi. Nah, jadi kita di sini berpisah. Yang bagi mengambil bagasinya itu di sana. Terus kalau yang transfer ke kanan, ikutin aja arah petunjuknya. Kita diperiksa lagi. Transit ke sini. Oh. Ya, setelah inspeksi kita menuju ke flight information. Tadi pesawatku KA 781. Terus kira sana. One sense. Get down is Port Harcourt.
di C8. Kita ke C8 sekarang. Sekarang kita menuju ke gate C8. Jadilah begitulah kira-kira. Kita hanya ikuti petunjuk yang ada biar gak nyasar. C. Nah, kita ke sana. Soalnya kan gate-nya ada panah ke sana. CDE sana. Ini penjual emas. Nah, sana C, kita lanjut terus. Nah, kita lihat sana C4, C1. Nah, kita lanjut ke sana. C2, C4 sampai C93. Jadi otomatis C8 udah termasuk. Bayangin aja tuh luasnya ini. Bandara. Nah, lihat nih. C2-nya aja kayak nah, ini maksud nah, ini information itu bisa lihat sendiri. Ini C2 nya dan tadi itu C1 sampai C93. Bayangin luasnya, minta ampun ini bandara ini, bandara Qatar. Nah, di sini ada kereta juga. Jadi kereta itu jalurnya itu sebelah kanan dan kiri itu memuat orang menuju ke C93 sana, paling ujung kali ya. Belum pernah sih, tapi logikanya kayak gitu. Nggak mungkin juga orang jalan kaki dari C1 sampai 93. Jadi kalau yang genap itu di sini angkanya itu 6. Tadi 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang yang di sebelah kanan itu, yang sebelah kiri ini genap, yang sebelah kanan itu ganjil angkanya 5, 7. Ada kereta lagi coy, kereta di dalam bandara coy. Nah, di situ ada flight information lagi. Kita udah tahu gate-nya berapa, kita di C8. Kalau masih ragu, lihat aja lagi informasinya. Gate C6 sama C8 aja, dari 1 ke 8 aja udah ngos-ngosan ini, apalagi sampai C93. Sampai C93 tuh. Nah, sini C8.
Nah, ini tidak C8. Jadi kita masuk dulu ya. Soalnya kita tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar di sini. Oke. Kita bisa lihat kalau masyarakat, kita lihat lagi itu ada papannya. QR 781 Miami. Boardingnya 0110. Kita cocokkan dengan tiket kita. Boardnya 0010. Nah, kadang delay juga sih. Sama aja. Dan nomor pesawatnya KIA 781. Wah, sama kayak sana 781. Udah benar. Jadi C8 udah di sini. Tinggal kita nunggu jam 1. Dan sekarang masih jam 11-an. Wow. Kita udah masuk dari sana tadi kita. Nah, kita dicek di sana. Terus kita inspeksi lagi tas kita. Barang bawaan kita diinspeksi, habis itu kita check in ke sini, dan setelahnya itu zone. Jadi di tiket itu ada yang namanya zone. Kita duduk di setiap yang udah tertera. Nah, di sini zone 2, berarti seharusnya saya duduk di sebelah sana. Tapi karena di sini saya lagi mau nge-charge, jadi saya duduk di sini aja nge-charge. Ini informasi tambahan, kalau teman-teman mau keluar berangkat ke pesawat internasional, teman-teman mengharuskan bawa ini, diharuskan bawa konektor kabel, konektor kayak gini. Soalnya di luar negeri itu beda-beda colokannya. Ini colokannya ada 3. Ya kan? Sedangkan saya beli ini ada untuk khusus UK, Europe, USA. Jadi semuanya lengkap. Jadi bisa bawa ini, itu HP, baterainya terselamatkan. Halo teman-teman, saat ini saya lagi berada di Hotel Miami. Seperti kalian lihat, ada capek banget. Jadi Hotel Miami di dalam bandara ya. Tadi saya terlambat dan saya di bookingin hotel dan tiket baru oleh pihak perusahaan. Jadi penyebab saya terlambat itu karena kemungkinan besar ya itu ada tiga hal penyebabnya. Penyebabnya itu dari Doha ke Miami itu delaynya 1 jam pula. Aduh, nggak tanggung-tanggung. Terus pas sampai di Miami kita harus melalui proses imigrasi kan, US Customs juga. Nah, itu memakan waktu 30-45 menit. Belum lagi kita ngambil luggage kita, terus naruh ke penerbangan domestik. Jadi sedikit informasi bahwa kalau kita mau ke transit dari Amerika mau kemana aja itu kita perlu ngambil luggage kita di bagasi klaim untuk ditaruh di bagasi domestik ataupun bagasi, ada arahannya lah. Pokoknya ikuti aja petunjuknya itu. Yang jelas kita harus ambil bagasi dan itu memakan waktu juga. Nah, dan itu pertama dan kedua ya. Pertama itu Doha Miami itu penyebabnya delay, dan kedua itu proses waktu imigrasi, US Custom bagasi itu ambil, klaim bagasi diambil, terus pindah ke domestik itu. Dan ketiga terakhir itu mungkin jeda waktu transit. Maksudnya gini, dari Doha ke Miami, ya kan? Terus mau berangkat lagi dari Miami ke Saint Martin itu jam 11. Jadi dari Miami ke Saint Martin itu berangkatnya jam 11
59, udah mau jam 12. Pokoknya udah berangkat, berarti boardingnya itu jam 11.14. Nah, 11.14. Nah, sedangkan saya itu di custom, udah di custom, di imigrasi itu udah jam 11 lewat. Yang mana keburu lah, belum lagi ngambil bagasi. Belum lagi saya ditahan tadi. Gara-gara dikiranya saya pertama kali ke sini. Tahu-tanya udah berapa kali. Bisa nggak tahu lah bisa kayak gitu. Saya udah bilang sama petugasnya, tiket saya terlambat. Mereka nggak peduli tentang saya terlambat apa tidak. Mereka hanya melakukan tugasnya. Nah, setelah mereka memastikan saya udah nggak bermasalah, ya saya tanya lagi, terus gimana tiket saya ini? Udah hangus, ku bilang kan. Dia bilang ganti aja. Wah, terus saya tanya gimana caranya? Iya, kamu ke pihak ini, ke pihak American Line itu, American Line. Pokoknya pihak domestik Amerika, AA itu apa namanya? Kodenya itu AA, enggak Amerika apa itu. Pokoknya penerbangan Amerika. Terus klaim kalau kamu itu lama di imigrasi. Ya udah, saya ngomong seperti apa yang dia ngomong kan. Memang diganti, tapi pas dia itu pihak petugas bandaranya yang pencetak tiket, dia ngomong hari ini tidak ada penerbangan ke Saint Martin. Waduh, terus saya bilang kapan? Besok jam 8.35 IM. Nah, saya bingung dong. Nah, terus masa saya tidur di bandara? Aduh, apalagi dingin banget. Terus pelangga-pelongo di situ, belum lagi barang kita ntar diambil, kayak begitulah. Pokoknya nggak nyaman. Nah, ya udahlah, saya telepon pihak agensi. Nah, pihak agensi nomor teleponnya itu saya dapat dari guarantee letter. Ada di bawah guarantee letter. Ada nomor yang perlu kita hubungi, 24 jam available. Terus saya hubungi, akhirnya dapat hotel. Ya, saya hubungi, saya apa yang saya omong, saya bilang lah apa yang saya pengen bilang segala macam. Terus dia bilang oke, tunggu di email, dia bookingin. Jadi dia bookingin hotel dan beserta pesawat baru, dikirim melalui email. Udah saya tunggu 1-2 jam baru ada itu emailnya. Terus saya kesini ke hotel melalui email tadi. Jadi udah di booking. Nah, jadi begitulah perjalanan hari ini. Aturannya saya udah di Saint Martin, di hotelnya. Malahan saya di sini, Miami Hotel. Besok berangkat lagi. Jadi kalau kalian masih penasaran mau nonton video yang saya buat, jadi nanti saya buat itu dari Miami ke Saint Martin, tetap saya buat. Tadi kan udah saya buat dari Jakarta ke Miami. Ya besoknya kalau ada waktu saya bikin. Videonya udah ada, cuman editingnya ini belum, mungkin sekitar seminggu lagi lah. Part 2. Nah, ini part 1 kan. Ya, silakan simak videonya. Terima kasih.